Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 9 kelas 3 DPGSD. Kenalin, aku Meila selaku Ketua Penanggung Jawab 1 dari mata kuliah pembelajaran IPA di SD. Di video kali ini, kami akan memperlihatkan bagaimana sampah organik dan juga anorganik yang ada di lingkungan sekitar kita bisa diolah menjadi produk yang lebih bermanfaat. Berdasarkan pengamatan singkat yang kami lakukan di lingkungan tempat tinggal dan juga area kampus, kami melihat bahwa sampah seperti daun kering dan plastik masih dibiarkan menumpuk tanpa pengolahan. Padahal jika dikelola dengan cara yang tepat, sampah tersebut masih bisa loh memiliki nilai guna. Nah, melalui proyek ini kami ingin menunjukkan proses pengolahan sampah dengan teknologi sederhana yang bisa diterapkan di lingkungan sekitar kita. PJ1 bisa! Di lingkungan sekitar, sampah organik yang paling sering ditemukan adalah daun kering dan sisa tanaman. Sampah ini biasanya hanya dikumpulkan lalu dibuang atau dibakar, tanpa dimanfaatkan lebih lanjut. Cara pengolahan seperti ini tidak hanya kurang efektif, tetapi juga menimbulkan bau dan mengganggu kebersihan lingkungan. Oleh karena itu, sampah organik perlu diolah agar tidak menjadi masalah, melainkan bisa memberikan manfaat kembali. Selain sampah organik, sampah plastik dan botol plastik juga cukup banyak dihasilkan dari aktivitas sehari-hari. Sampah ini juga sering tercampur dengan jenis sampah lain karena tidak dipilah sejak awal. Akibatnya, sampah plastik menumpuk dan sulit terurai dalam waktu yang lama. Untuk mengurangi penumpukan tersebut, diperlukan cara pengolahan yang sederhana namun efektif. Nah, sekarang kita masuk ke proses pembuatan kompos dari daun kering. Bahan yang kami gunakan cukup sederhana dan mudah ditemukan, yaitu daun kering, tanah biasa, galon bekas, EM4, gula pasir, dan air. Langkah pertama, kami mengumpulkan daun-daun kering yang ada di sekitar lingkungan. Setelah itu, kami menyiapkan larutan aktivator dengan mencampurkan EM4 sebanyak 3 tutup botol dan gula pasir 1 sendok makan, lalu dilarutkan dengan air. Sambil menyiapkan larutan, galon bekas kami belah menjadi 2 agar mempermudah proses pengisian bahan. Nah, galon ini juga nantinya berfungsi sebagai wadah pengomposan. Setelah semua siap, proses pencampuran dimulai. Pertama, tanah dimasukkan ke dalam galon sebagai lapisan awal. Setelah itu, daun kering dimasukkan di atasnya. Kemudian, larutan EM4 dan gula disiramkan sedikit demi sedikit. Langkah ini dilakukan secara berulang, yaitu tanah, daun kering, larutan EM4, dan gula, sampai semua bahan tercampur. Setelah selesai, galon ditutup rapat tanpa diberi celah atau ventilasi. Proses pengomposan ini berlangsung selama kurang lebih 3 minggu. Selama proses tersebut, kompos harus dikontrol secara rutin, yaitu dengan menyiramkan kembali larutan EM4 dan gula setiap 3 hari sekali. Dengan kontrol yang rutin, proses penguraian dapat berjalan dengan baik dan kompos bisa terbentuk secara optimal. Nah, sekarang kita lanjut ke proses pembuatan paving block dari sampah plastik. Bahan dan alat yang kami gunakan yaitu sampah plastik dan botol aqua, wajan, panci, cetakan paving block, pasir yang sudah diayak, serta oli. Langkah pertama, kami memanaskan oli di dalam wajan. Setelah oli cukup panas, sampah plastik dan botol plastik digunakan secara bertahap, lalu ditambahkan pasir yang sudah diayak. Campuran tersebut kemudian diaduk terus-menerus hingga plastik mulai larut dan semua bahan tercampur secara merata. Pada tahap ini, pengadukan dan pemanasan perlu diperhatikan agar tidak menggumpal dan hasil paving block bisa lebih padat. Setelah campuran dirasa sudah cukup, larut dan menyatu, bahan siap untuk dicetak. Campuran plastik dan pasir yang telah larut kemudian dituangkan ke dalam cetakan yang telah disiapkan. Setelah itu, cetakan dipres, ditekan agar campuran menjadi lebih padat dan bentuk paving block lebih rapi. Untuk melepas paving block dari cetakan, cetakan dicelupkan ke dalam air. Cara ini memudahkan paving block terlepas tanpa merusak bentuknya. Hasil akhirnya berupa paving block dari sampah plastik yang telah dicetak dan siap digunakan sebagai prototipe skala kecil.
Melalui proses ini, sampah plastik yang sebelumnya tidak bernilai dapat diolah menjadi produk yang lebih bermanfaat dan memiliki nilai guna. Melalui proyek ini, kami berharap proses pengolahan sampah dapat menjadi solusi yang mudah diterapkan serta mampu mengurangi penumpukan sampah yang ada di lingkungan sekitar kita. Sekian video dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.